Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwar Nasution, NPM 20030909096. Saya dari kelas IKS 7A Pagi dengan mata kuliah Pendidikan Luar Sekolah dan Pemberdayaan Masyarakat. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan merupakan usaha pengembangan kualitas diri manusia dalam segala aspek, dan modernisasi adalah proses perubahan individu dari cara hidup tradisional menuju kehidupan yang lebih kompleks. Pendidikan dapat menjadi sarana penting modernisasi. Pentingnya pendidikan dapat diwujudkan dari kenyataan bahwa semua masyarakat modernisasi cenderung menekankan pada universalisasi pendidikan, dan masyarakat modern telah mencapainya. Masalah yang umum dihadapi dalam pendidikan yaitu masalah kesempatan memperoleh pendidikan dan masalah ketimpangan dalam pendidikan. Masalah ini ditemukan di hampir semua negara di dunia, dengan bobot masalah yang lebih berat di negara terbelakang. Yang kedua ada pendidikan yang berlangsung di sekolah, yaitu pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan yang tinggi. Pendidikan formal atau pembelajaran formal biasanya berlangsung di tempat sekolah, di mana seseorang dapat belajar keterampilan dasar akademik atau perdagangan. Contoh pendidikan kelas. Ciri-ciri pendidikan formal memiliki sistem penilaian kronologis. Yang ketiga ada pendidikan yang berlangsung di sekolah. Pendidikan di luar sekolah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan di jalur pendidikan sekolah, yaitu pendidikan formal. Keberadaan pendidikan di luar sekolah juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak didapatkan dalam pendidikan formal. Pendidikan yang berlangsung di sekolah juga disebut dengan pendidikan formal, yang artinya merupakan pendidikan yang tidak menggunakan metode pembelajaran tertentu. Tidak seperti pendidikan formal, pendidikan informal tidak diberikan oleh institusi seperti sekolah atau perguruan tinggi. Satu-satunya perbedaan antara adalah legitimasi atau formalisasi penyelenggaraan pendidikan. Bersamaannya sama-sama memberi tentang suatu pendidikan sekolah adalah formal. Jika luar sekolah, pendidikan sekolah tempat ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan luar sekolah mungkin ada pendidikan ilmu pengetahuan, namun pasti lebih banyak di sekolah. Pendidikan sekolah mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Berbeda, sekolah dapat berupa orang tua yang mengajari anak cara menyiapkan makanan atau mengendarai sepeda. Tidak seperti sekolah tidak diberikan oleh institusi non formal dan keterkaitan satu sama lain. Pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya, jalur pendidikan ini mempunyai pendidikan menengah dapat berupa orang tua yang mengajari anak cara menyiapkan makanan atau mengendarai sepeda. Tidak seperti pendidikan formal, pendidikan informal tidak diberikan oleh institusi seperti sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan non formal paling kesetaraan sekolah. Pendidikan non-formal diselenggarakan secara sadar dan sengaja serta dilaksanakan secara sistematis. Dapat diartikan pendidikan formal dan non bisa diberikan pendidikan informal, dan pendidikan informal diharapkan dapat bekerja formal dan pendidikan non-formal. Ketiga subsistem tersebut tidak dapat dipisahkan, namun saling menyempurnakan. Akhirnya akan menghasilkan peningkatan prestasi belajar atau keberhasilan pendidikan. Mengapa mata kuliah pendidikan luar sekolah dan pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan oleh calon pekerja sosial profesional? Pendidikan luar sekolah berfungsi untuk melengkapi kemampuan mahasiswa atau calon pekerja sosial profesional
dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan sekolah. Isi program didasarkan atas kebutuhan mahal. Program dilakukan oleh para penyelenggara pendidikan dan bekerja sama dengan masyarakat. Sama halnya dengan pemberdayaan masyarakat yang sangat berhubungan dengan calon pekerja sosial. Maka dari itu hendaknya dari mempelajari mata kuliah ini diharapkan agar semakin matang dalam melakukan kegiatan profesi pekerjaan sosial dengan memberdayakan masyarakat secara benar. Sekian hasil dari video saya kali ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.